Oke, biasa di PM tuh satu soal tuh buat 4 nomor, jadi baca aja sekali soal ceritanya. Sebuah biang lala bertitik pusat P titik 0,0. Ganti warna dulu. P-nya 0, ini nggak usah. Ketinggiannya 20 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D. Dalam waktu 3 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan 34 V meter. Sebuah lampu dipasang pada sesuatu di biang lala, berarti A, B, C, D ini lampunya. Berarti langsung ke soal, biang lala berputar dalam waktu berapa menit? Dia satu putaran ini berapa menit? Berarti kalau udah dikasih tahu nih tingginya adalah 20 meter dari permukaan tanah, berarti kalau buat jari-jari ini bisa dicari 20 dikurang sama 3, berarti sama aja 17 meter. Lalu buat nyari satu putaran itu kan sama aja kelilingnya kan. Nah, keliling ini keliling lingkaran itu kan 2 VR. Berarti keliling biang lala ini 2 VR nya dikasih tahu 17. Berarti 34 V. Nah, berarti kita tinggal pakai perbandingan. Dikasih tahu kan 3 menit itu berapa X? Tiga menit di soal cerita, kita tanya berapa X menit satu putaran, dimana di soal cerita kan 3 menit itu 34 per 3 V. Nah, sedangkan satu keliling itu 34 V, sama-sama bisa dicoret, berarti 3 per X 1 per 3, X nya itu 9 menit, berarti satu putaran itu 9 menit. Lanjut soalnya yang kedua, misalkan QR ini adalah 2 meter jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Berarti kalau terjauh, kalau ini kan terdekat. Nah, berarti kalau yang terjauhnya di sini kan, di antara A sama B. Berarti kalau kita tarik ke sini bisa bikin segitiga kan. Nah, di sini udah kasih tahu 17, di sini 24. Tapi di sini tuh masih ada kayak space kan. Nah, berarti ini 3 meter, ini 2 meter, sisa 1 meter. Berarti di sini fullnya adalah 18. Kalau bikin segitiga baru 18, 24. Kan kita cari garis ininya. Dimana langsung diakalin aja, 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Itu hasilnya 30. Berarti kalau di sini 30, di sini kan sama aja kayak jari-jarinya kan, 17. Berarti jarak terjauhnya itu adalah 30 ditambah 17 sama dengan 47 meter. Udah. Lalu baca soal lagi. Pada suatu saat seorang berada di titik C, 12 menit kemudian dia berada pada jarak yang pada titik yang jarak ke garis AC adalah
Kalau satu putaran itu 9 menit, berarti dia udah 9 menit dia muter. Sisanya itu 12 menit dikurang 9 itu kan 3 menit. 3 menit itu sama aja sepertiganya dari 9 kan. Nah, berarti sepertiga dari ini seperempat, ini sepertiga. Berarti kira-kira di sini kan. Nah, kalau mau bikin perbandingannya itu sama aja kayak 9 menit itu satu putaran. Berarti kalau 12 menit itu dia berapa putaran? Langsung bisa dicoret di sini kan 3 sama 4. Oke, kalau ada yang bisa dicoret aja dulu biar gampang. Berarti ini 4/3 putaran. Ini satu putaran sepertiga putaran. Ini satu putaran ditambah lagi sepertiga putaran. Nah, kan kalau kayak gini berarti agak susah kan carinya ke AC. Kalau ke dekat AC itu berarti di sini. Berarti kita bisa bikin segitiga. Ini segitiganya. Nah, pasti ini siku-siku. Nah, ini tuh jari-jari, ini 17. Dimana kalau sepertiga dari, kalau kita cari ini sama aja kan sepertiga dari 360, itu 120 derajat. Berarti kalau 160 dimana dia kita bikin ini lagi kan sama aja. Kalau ini 120 berarti sisanya 180 dikurang 120, 60 derajat. Berarti kalau di sini 60 derajat, di sini 17, kita pakai sin karena kita mau nyari ininya kan. Sin 60 derajat kan sin demi, depannya X, miringnya 17. Sin 60 derajat itu kan 1/2/3 X per 17. Berarti X nya itu adalah 17 kali akar 3/2. Ini tinggal pindah ke sini aja. Jadi kalau 17 dibagi 2 kan 8,5 akar 3. Oke. (5,3). Kalau dijelasin ulang yang ini pasti mengertikan. Nah, kan ini kan satu putaran itu kan 9 menit. Nah, dia itu berarti kalau udah satu putaran dia balik lagi ke titik C dong. Nah, sisanya itu kan 3 menit. 3 menit itu sepertiga dari 9 menit. Berarti kalau ini seperempat, ini sepertiga di sini kan. Dimana kalau seperti satu putaran kan 360 derajat. Nah, kalau sepertiganya itu berarti 120 derajat kan. Nih, di sini ke sini tuh 120 derajat.
120 derajat. Nah, kalau kita kan nanyanya kan garisnya yang ini aja kan. Berarti kalau ini 120 derajat, begini itu kan 180 derajat. Berarti kalau sisanya di sini 180 dikurang 120 itu 60 derajat. Di sini 60 derajat, di sini jari-jarinya kan, jari-jarinya 17. Kita ditanya yang X-nya. Baru ke sini. Oke. Terus soal baru lagi. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Titik V pada tanah bayangan ketika bayangan tiang QR paling panjang. Titik A pada bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Ketika lampu berputar mulai dari A, berputarnya mulai dari A. Urutan posisi bayangan ketika di tanah. Berarti kalau bayangan itu pasti ada lampu yang disorot kan. Nah, udah dikasih tahu itu kalau setiap A, B, C, D ini kan lampu. Berarti kalau yang paling pendek itu pasti yang lampunya paling dekat kan. Dimana pasti kalau yang paling dekat itu C. Langsung kita bikin aja. C itu pasti paling dekat kan, dia bakal begini. Ini sebagai bayangannya kan. Paling pendek itu Q. Misalkan titik tapu bayangan titik I paling pendek, oh berarti ini U. Yang kedua pasti gantikan dulu. Kalau kita garis ke sini, yang kedua pasti B. B aksen. Terus yang ketiga pasti D aksen. Terus sisa lampu A itu paling jauh adalah A aksen. Salah, ulang. Wait. Berarti kan C ini kan paling dekat kan sama ini. Berarti dia paling dekat itu U. Nah, paling dekat kedua itu B. B aksen. Habis itu dia putar begini. Paling dekat ketiga, berarti yang ketiga itu ada, ganti warna. Ketiga itu ada A aksen. Habis itu muter lagi, itu ada D. D itu paling jauh itu V. Berputar dimulai dari titik A, berarti kalau titik A diputar berarti ke titik V. Kan A diputar begini, berarti ke titik D itu V.
habis itu balik lagi, V ke A ke B, B ke U ke B, B ke A. Kalau ditulis A aksen ke V, habis itu ke A aksen lagi, habis itu ke B aksen, habis itu ke U, habis itu ke B aksen, habis itu ke A. Di jawabannya itu yang C. Nah, itu buat yang bila lala.